Bayangkan, Anda berdiri di sebuah pesta pernikahan mewah, menyaksikan wanita yang paling Anda cintai menggandeng pria lain. Anda di sana, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bayangan masa lalu yang disingkirkan, dicampakkan karena kemiskinan. Mereka menatap Anda, bukan dengan simpati, tapi dengan tawa mengejek, mengira Anda hanyalah seorang pengemis yang tersesat. Ironisnya, mereka bahkan meminta Anda memarkirkan mobil, menghina Anda seperti tak punya harga diri. Tapi, bagaimana jika Anda tidak membalas? Bagaimana jika Anda hanya pergi, lalu menekan sebuah tombol remote, dan sebuah mobil mewah menyala terang di samping Anda, membisikkan sebuah rahasia pahit yang membuat wajah mereka memucat? Siapa sebenarnya sosok yang mereka hina ini, dan apa yang terjadi setelah ia pergi? Kisah ini adalah tentang Raka, pria yang hancur, bangkit, lalu kembali. Hidup adalah panggung sandiwara, tempat Raka belajar bahwa topeng paling tebal seringkali dikenakan oleh orang-orang terdekat. Pernah memiliki segalanya, cinta, mimpi, dan sebuah usaha kuliner kecil yang ia rintis dengan keringat dan kejujuran. Namun, semua itu lenyap bagai debu yang tertiup angin ketika Dinda, wanita yang ia anggap belahan jiwa, mencampakkannya tanpa ragu. Alasan? Raka jatuh miskin. Bisnisnya bangkrut dihantam penipuan seorang kawan lama yang ia percayai layaknya saudara. Dinda tak sudi berbagi penderitaan, pergi begitu saja, meninggalkan Raka dengan puing-puing hati dan tumpukan hinaan. Ia ingat betul wajah Dinda di ruang pengadilan, dingin dan tanpa ekspresi, seolah menatap orang asing. "Aku tidak bisa hidup dengan orang gagal, Mas." Kalimat itu terucap bagai vonis mati atas harga dirinya. Bukan air mata yang tumpah, melainkan sebuah keputusan diam-diam yang mengeras dalam jiwa Raka, ia akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam dengan amarah, melainkan dengan ketekunan dan kesabaran, membuktikan bahwa seorang pria bisa hancur, namun tidak pernah benar-benar kalah. 3 tahun setelah kehancuran itu, Raka memang tidak pernah kembali menjadi Raka yang lama. Ia kini hidup di bayang-bayang kota besar, mengais rezeki dari pekerjaan serabutan, kurir paket, buruh harian, bahkan tukang parkir. Setiap malam, di kontrakan sempitnya, ia merenung. Bukan menyesali nasib, melainkan mencari celah. Celah untuk sebuah kebangkitan yang tak hanya mengembalikan hartanya, tetapi juga harga dirinya yang terinjak. Ia tak pernah membenci Dinda, tetapi luka itu membekas, sebuah pengingat pahit tentang kerapuhan kepercayaan dan kesetiaan. Pada suatu malam yang diwarnai gemuruh petir, takdir memainkan leluconnya yang paling ironis. Ia melihat seorang kakek tua tergelincir di trotoar. Tanpa pikir panjang, Raka menolongnya, memayungi dan mengantar pulang, menghabiskan uang terakhirnya demi kebaikan tulus tanpa pamrih. Kakek itu bernama Darmawan, seorang konglomerat properti yang menyamar, mencari hati di tengah kerasnya kota. Darmawan melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pemuda basah kuyup di diri Raka. Ia melihat bibit seorang pemimpin yang jujur. "Dunia mungkin meremehkanmu sekarang, anak muda," ucap Pak Darmawan, matanya menatap tajam, "tapi saya yakin kamu hanya sedang diuji. Mari belajar dari saya." Tawaran itu bagai oase di padang gurun keputusasaan Raka. Ia menerima tanpa keraguan, tanpa tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya ke puncak yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah babak baru dimulai, sebuah babak di mana Raka akan membuktikan bahwa ia tidak butuh kata-kata untuk membalas. Ia hanya butuh kesempatan. Raka memulai perjalanannya dari bawah, menjadi admin gudang di salah satu perusahaan Pak Darmawan. Tidak ada jalan pintas. Ia mengangkat barang, mengatur inventaris, mencatat pengeluaran, dan menyerap setiap pelajaran seperti spons kering. Setiap malam, bukannya tidur, ia membaca buku-buku bisnis yang dulu hanya mampu ia pandangi dari etalase toko. Ia belajar akuntansi, strategi pemasaran, dan memahami seluk-beluk laporan keuangan. Pak Darmawan menjadi mentor, guru, sekaligus figur ayah yang tak pernah ia miliki sepenuhnya. Banyak orang gagal bukan karena tidak pintar, tapi karena sombong sebelum waktunya. Kalimat Pak Darmawan itu menancap dalam. Raka berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah lupa dari mana ia berasal. Tekadnya bukan lagi untuk membalas Dinda, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Bukan untuk pamer, melainkan untuk membangun. Tahun demi tahun berlalu.
Raka tumbuh, tidak hanya secara profesional tetapi juga sebagai pribadi. Ia dipercaya mengelola cabang baru, memimpin rapat, bahkan memiliki saham di beberapa unit bisnis. Namun, di balik semua kesuksesan yang ia raih, Raka tetap mempertahankan kesederhanaannya. Ia masih tinggal di kontrakan kecilnya, tetap mengendarai motor tuanya ke kantor, menolak membeli mobil mewah atau rumah besar. Ini bukan tentang kekikiran, melainkan tentang prinsip. Ia ingin setiap langkahnya terasa kokoh, tidak terburu-buru oleh euforia sesaat. Rahasia berlapisnya adalah ia tak pernah benar-benar merasa sembuh dari luka masa lalu. Ia hanya belajar mengolahnya menjadi energi, menjadi pendorong, tanpa pernah membiarkannya berubah menjadi dendam. Luka itu selalu ada, mengingatkan bahwa ia pernah jatuh di tempat yang sama, dan kini ia berdiri tegak bukan untuk pamer, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tak pernah kalah. Keputusannya untuk kembali ke kota asalnya bukan untuk unjuk gigi, melainkan untuk menuntaskan sebuah pertanyaan batin. Apakah luka lama itu benar-benar sembuh, atau hanya tertutup rapat selama ini? Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana dunia berputar dan mempertemukan kembali orang-orang dari masa lalu. Ia akan kembali, tanpa gegap gempita, tanpa teriakan, hanya dengan sebuah kehadiran yang berbicara lebih keras dari ribuan kata. Kota itu belum banyak berubah. Bangunan-bangunan tua masih berdiri, warung kopi Pak Naro di sudut jalan masih ramai. Namun, yang berbeda adalah Raka. Setelah bertahun-tahun di kota besar, mengelola Mahendra Group, ia kembali. Bukan untuk pamer kemewahan, tetapi untuk sebuah pencarian batin. Ia menempati sebuah rumah minimalis yang jauh dari keramaian, tanpa tanda kemewahan yang mencolok. Ia bahkan melarang stafnya memberitahu siapapun tentang kepulangannya. Setiap hari, ia menyetir sendiri mobil Alphard hitamnya yang senyap, mengunjungi tempat-tempat lama. Pasar, warung kopi Pak Naro, tempat-tempat yang dulu menjadi saksi bisu kehancurannya. Pak Naro nyaris tak mengenalinya, terpukau dengan perubahan Raka yang begitu drastis namun tetap bersahaja. Dulu saya punya banyak alasan untuk lari dari kota ini, ujar Raka tersenyum tipis, tapi sekarang saya balik bukan buat balas dendam. Hari itu, takdir kembali mempermainkannya dengan ironi yang kejam. Raka mendatangi parkiran mal besar, tempat ia pernah berdiri berjam-jam menawarkan jasa parkir, menerima hinaan dari mereka yang merasa lebih tinggi. Kini, ia berdiri di tempat yang sama, tapi tak satu pun berani menyuruhnya minggir. Ia tersenyum kecil, mengenang masa lalu melangkah masuk ke dalam mal. Melewati butik yang dulu sering Dinda kunjungi, Raka hanya menatap dari luar. Tak ada luka, tak ada getar. Hanya rasa netral, seolah melihat film lama yang sudah tak relevan lagi. Namun, takdir memiliki skenario yang berbeda. Beberapa hari kemudian, saat Raka hendak masuk ke mobilnya di parkiran mal, sebuah suara yang sangat familiar menusuk indera pendengarannya. "Pak, bisa tolong bantuin parkir? Mobil saya agak susah mundurnya." Raka menoleh perlahan. Di depannya berdiri Dinda, dengan gaun mewah dan tas mahal mencolok, di sampingnya Bayu dengan wajah angkuh. Mereka tak mengenalinya. "Cepetan, Mas, jangan bengong aja," ucap Bayu, "parkirin mobilnya dong." Dinda menimpali dengan tawa geli, "Tolong jaga juga mobilnya ya, jangan sampai baret. Nanti kita kasih uang rokok." Raka tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke arah mobilnya sendiri, Alphard hitam yang terparkir tak jauh. Dengan tenang, ia mengeluarkan kunci, menekan tombol remote. Lampu mobil menyala, pintu terbuka otomatis. Dinda dan Bayu terdiam, wajah mereka memucat. "Terima kasih," ucap Raka sambil tersenyum tipis, "tapi saya bukan tukang parkir." Suara mesin menyala pelan. Ia masuk, menutup pintu, dan melaju santai. Di kaca spion, ia melihat wajah pucat Dinda dan ekspresi Bayu yang membeku. Tidak ada kemarahan di wajah Raka, hanya ketenangan dari seseorang yang tahu bahwa diam bisa lebih keras daripada ribuan kata. Pertemuan singkat di parkiran mal itu menjadi bom waktu yang meledak perlahan dalam rumah tangga Dinda dan Bayu. Ketenangan yang mereka kira abadi kini retak. Dinda lebih banyak diam, tatapannya kosong, terperangkap dalam ingatan tentang Raka yang dulu ia buang. Bayu, di sisi lain, menjadi sensitif,
Setiap percakapan kecil bisa berujung pada perdebatan sengit. Harga dirinya terkikis, ia tak lagi merasa di puncak. Malam itu, di meja makan yang sunyi, Bayu akhirnya memecah keheningan. "Kamu masih kepikiran dia?" tanyanya, suaranya tajam. Dinda mendongak, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa pura-pura tidak terkejut, Mas. Kita lihat sendiri, dia bukan orang yang bisa kita remehkan lagi." "Dan itu bikin kamu menyesal?" Suara Bayu meninggi, menusuk. Dinda menggeleng. "Ini bukan soal menyesal atau tidak. Aku manusia, Mas. Aku pernah hidup bersamanya, dan sekarang melihat dia berubah sejak itu, apa aku tidak boleh berpikir? Mikir atau membandingkan?" Bayu menyeringai sinis. Dinda terdiam, bangkit membawa piring ke wastafel, mencuci tanpa suara. Bayu memandangnya, sorot matanya penuh kecemasan yang dibungkus ego. Ia tak pernah merasa sekecil ini, bukan karena Raka kaya, tapi karena Raka berhasil tanpa harus mencela siapapun. Justru sikap diamnya yang membakar dari dalam. Bayu mulai mencari tahu tentang Raka di internet. Setiap artikel tentang Raka Mahendra sebagai komisaris utama PT Indotech Gradasi Sejahtera, setiap unggahan yang menampilkannya memimpin forum bisnis atau menjadi bintang tamu acara kewirausahaan, terasa seperti cambuk yang menghantam punggungnya sendiri. Terutama karena semua itu dilakukan Raka dengan tenang, elegan, dan tanpa banyak bicara. Bayu merasa terintimidasi, ia merasa tak cukup. Meskipun secara materi ia mapan, namun di hadapan Raka yang kini bersinar tanpa sorotan, ia seperti bayangan yang tak lagi berarti. Dinda menemukan unggahan yang sama. Matanya membelalak, dadanya sesak. Penyesalan itu mulai naik perlahan, menghantam hatinya dalam ombak tak terbendung. Ia teringat bagaimana dulu ia membentak Raka, menyerahkan surat cerai tanpa air mata, tanpa belas kasihan. Dan kini, ia berhadapan dengan fakta bahwa pria yang ia tinggalkan karena tak punya masa depan, justru menjadi masa depan itu sendiri bagi banyak orang. Malam itu, Bayu melemparkan pertanyaan yang menusuk. "Apa kamu masih punya perasaan sama dia?" Dinda terdiam, bibirnya bergetar. "Dulu aku pikir dia cuma beban," bisiknya, "tapi sekarang dia jadi jawaban dari semua yang dulu aku cari. Sayangnya bukan lagi untuk aku." Kamar itu menjadi saksi bisu bagaimana dua orang yang dulu merasa paling menang, mulai merasa kalah tanpa harus dipukul. 3 hari berlalu, namun retakan dalam rumah tangga Dinda dan Bayu semakin parah. Pertengkaran meledak dari hal-hal sepele. Dinda merasa Bayu terlalu defensif, sementara Bayu merasa Dinda berubah. "Kamu pikir aku masih cinta sama Raka? Kamu salah. Aku cuma manusia biasa yang tidak bisa pura-pura buta," bentak Dinda. "Aku dulu yang meninggalkan dia karena dia tidak punya uang. Sekarang begitu dia punya semuanya, kamu mulai goyah?" Balas Bayu. "Goyah? Kamu pikir aku main hati? Aku cuma dihantam kenyataan, Mas. Aku lihat dia berdiri di depan aku, lebih kuat dari dulu. Dan aku sadar, aku ternyata pernah meninggalkan orang yang salah." Kalimat terakhir itu menusuk Bayu lebih dalam. Ia membanting pintu kamar, meninggalkan Dinda terduduk di sofa, menangis tanpa air mata. Ia tahu semua ini tak akan terjadi kalau waktu bisa diputar, tapi waktu tidak pernah berjalan mundur. Seminggu setelahnya, undangan peluncuran Mahendra Group sampai di tangan mereka. Dinda dan Bayu hadir, duduk di meja tamu VIP, di tengah kemewahan yang terukur. Raka, sang komisaris utama, menyapa para undangan dengan tenang. Ketika langkahnya sampai di meja mereka, waktu seolah berhenti. Dinda menatapnya, jantungnya berdetak tak karuan. Bayu diam 1000 bahasa. Raka tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang," ucapnya pelan. "Saya undang kalian bukan karena masa lalu, tapi karena saya percaya, orang yang pernah ada dalam hidup kita, bagaimanapun bentuknya, punya peran dalam perjalanan kita sampai hari ini." Bayu mengangguk kecil, menelan egonya yang pecah berkeping-keping. "Ra, aku minta maaf," kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Dinda. Raka menatapnya, matanya teduh, tanpa dendam. "Din, kamu tidak perlu minta maaf. Apa yang kamu lakukan waktu itu memang menyakitkan, tapi saya jadi belajar banyak tentang hidup, tentang ketulusan, dan tentang siapa diri saya sebenarnya."
Dinda menunduk, tapi aku tetap salah karena meninggalkan kamu di saat kamu butuh. Mungkin memang kamu pergi karena saya sedang jatuh, tapi saya tidak pernah menyalahkan. Karena justru di saat ditinggal itulah saya jadi bisa kenal siapa saya sebenarnya, jawab Raka. Dan kamu sudah berubah jauh. Saya akui itu. Bayu akhirnya ikut bicara. Saya tidak berubah, Mas. Saya cuma kembali ke diri saya yang seharusnya. Dulu saya terlalu sibuk menyenangkan orang lain sampai lupa cara menghargai diri sendiri. Kata-kata itu menampar. Tak ada balasan lagi. Dinda mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Kalau boleh jujur, kadang aku mikir, bagaimana kalau dulu aku tidak pergi? Apa hidup kita bakal beda? Raka menatapnya lembut. Mungkin beda, tapi belum tentu lebih baik. Itu bukan sindiran, melainkan kejujuran. Dinda tersenyum getir, sadar tak ada kata kembali. Raka pamit. Ia meninggalkan ruang kosong di dada Dinda dan Bayu, bukan karena ia pergi, tapi karena kebenaran telah menghantam. Di dalam lift, dalam perjalanan pulang, Dinda menatap Bayu, matanya sembab. Kamu marah aku tadi bicara begitu? Bayu menghela napas. Tidak, kamu jujur. Dan sejujurnya aku juga banyak belajar malam ini. Bahwa kadang orang yang paling kita remehkan justru bisa jadi cermin paling jernih untuk kita. Dinda mengangguk pelan. Di dalam mobil, ia membisikkan sebuah terima kasih untuk Raka, karena ia belajar tentang harga diri, dan bagaimana membangunnya lagi setelah dulu membuangnya begitu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dinda tidak menangis karena menyesal, tetapi karena akhirnya ia paham bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang dari suara yang keras, tetapi dari keteguhan hati yang tak pernah tumbang. Raka tidak mengalahkan mereka dengan kekayaan, tapi dengan kedewasaan. Pertemuan terakhir itu bukan lagi tentang dendam, melainkan tentang penegasan. Ia membuktikan bahwa ketenangan dan kesabaran jauh lebih berharga daripada 1000 kata. Dinda dan Bayu, di sisi lain, harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar harta. Mereka kehilangan kesempatan untuk memiliki hati yang tulus, dan kini harus berhadapan dengan cermin yang menunjukkan semua kesalahan mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harga diri sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan kebangkitan yang paling membekas adalah yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan ketekunan. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berada di titik terendah. Sebab, di dalam luka itu, seringkali tersembunyi kekuatan yang tak terbatas. Ingatlah, cerita ini adalah fiksi, namun pesan yang terkandung di dalamnya sangatlah nyata.